Selamat malam, perkenalkan nama saya adalah Santi Manulang, jurusan Sistem Informasi. Saya adalah mahasiswa Universitas Budi Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang teknik riset operasional yang dibawakan oleh Bapak Iksan Parinduri. Sejarah teknik riset operasional. Lahir di Inggris pada masa Perang Dunia Kedua dengan nama Military Operation Research. Sekelompok ilmuwan Inggris berkumpul untuk merumuskan dan mengambil keputusan yang ilmiah tentang penggunaan peralatan perang yang terbaik. Berkembang di USA dalam berbagai bidang. Definisi riset operasi. Pengertian riset operasi telah banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, di antaranya pertama, Morse and Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai suatu metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang ditangani secara kuantitatif. 2. Krugman, Arkoff, dan Arnold pada masa tahun 1950 Masehi mengemukakan bahwa riset operasi merupakan aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah yang timbul dalam operasi perusahaan dengan tujuan menemukan pemecahan yang optimal. 3. Miller and M. Castor mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajer yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga dapat dipecahkan secara optimal. 4. OR Society of Great Britain mendefinisikan bahwa riset operasi adalah penerapan metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem besar manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Program linear metode grafik. Program linear adalah cara untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun dari hubungan linear. Metode grafik. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Dua macam fungsi program linear. 1. Fungsi tujuan, mengarahkan analisa untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah. 2. Fungsi kendala, untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Langkah-langkah pemecahan dengan metode grafik. Menentukan variabel, menentukan fungsi tujuan Z, menentukan fungsi batasan, minimalkan Z, gambarkan garis-garis kendala pada sumber koordinat, anggap kendalanya sebagai suatu persamaan, tentukan daerah bidang koordinat yang memenuhi sebuah kendala atau daerah visible, dan tentukan titiknya. Hitung nilai fungsi tujuan untuk semua daerah sudut titik layak. Contoh soal, seorang pedagang minuman memiliki modal 200.000. Ia berencana membeli dua jenis minuman. Minum A dibeli dengan harga 6.000 per botol dan dijual untung 500 per botol. Minuman B dibeli dengan harga 8.000 per botol dan dijual dengan untung 1.000 per botol. Bila tempatnya hanya mampu menampung 30 botol minuman, maka keuntungan maksimum yang dapat diraih adalah pembahasan. Misalkan X banyaknya minuman jenis A, Y banyaknya minuman jenis B. Fungsi tujuan memaksimalkan fxy sama dengan 500x tambah 1000y. Maka di sini adalah tampilan dari tabelnya. Maka pertidaksamaan fungsi kendalanya x tambah y kurang lebih atau sama dengan 30. Kita masukkan persamaannya 6000x tambah 8000y kurang lebih atau sama dengan 200 sama dengan 3x tambah 4y kurang lebih 100. X lebih besar atau sama dengan 0, Y lebih besar atau sama dengan 0, mencari titik potong antara dua titik. 1. Titik absis atau X. X tambah Y sama dengan 30, 3X tambah 4Y sama dengan 100. Kita kalikan 4 dan kita kalikan 1. Maka hasilnya 4X tambah 4Y sama dengan 120, 3X tambah 4Y sama dengan 100. Maka dapat nilai X sama dengan 20. 2. Mencari titik Y atau ordinat Y. 20 tambah Y sama dengan 30, Y sama dengan 30 kurang 20 sama dengan 100. Sehingga titik perpotongan antara dua titik garis tersebut adalah 20,10. Daerah yang sesuai dengan fungsi kendala. Maka berikut adalah gambar dari tampilan grafik dari soal tersebut. Mencari nilai maksimum dengan metode ini, titik pojok. Titik A 00, titik B 0,25, C
20,10, D 30,0. Nilai fxy sama dengan 500x tambah 1000y. F00 sama dengan 500x kali 0 tambah 1000x kali 0. F0.25 sama dengan 500 x0 tambah 1000 kali 25 sama dengan 25.000 maksimal. F20 10 sama dengan 500 kali 20 tambah 1000 kali 10 sama 20. F30,0 sama dengan 500 kali 30 tambah 1000 kali 0 sama dengan 15.000. Jadi keuntungan yang diperoleh adalah 25.000. Program linear metode simplex. Metode simplex adalah metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang mempunyai variabel keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Sejarah metode simplex. Penemu metode simplex adalah George Bernard Denzing. Denzing adalah matematikawan Amerika yang lahir di Oregon pada 8 November 1914 dan wafat pada 13 Mei 2005. Beliau adalah profesor emeritus ilmu transportasi dan profesor riset operasi dan ilmu komputer di Stanford. Pada tahun 1974, beliau memperoleh penghargaan John von Neumann Theory Prize dan pada tahun 1975 mendapat penghargaan National Medal of Science. Ada beberapa langkah metode dalam menyelesaikan metode simplex, antara lain: 1. Ubahlah formasi program linear ke bentuk standar baik fungsi tujuan maupun fungsi pembatas. 2. Fungsi pembatas tanda kurang, maka tambahkan variabel slack. 3. Fungsi pembatas tanda lebih besar, maka kurangi dulu dengan variabel surplus, kemudian tambahkan variabel artifikal. 4. Fungsi pembatas tanda sama dengan, maka tambahkan variabel artifikal. 5. Fungsi tujuan, menambahkan fungsi tujuan variabel slack koefisien 0, variabel surplus koefisien 0, dan variabel artifikal sama dengan koefisien 0 min m. Ada beberapa prosedur tabulasi simplex, antara lain: 1. Lakukan operasi OB sehingga diperoleh jawaban optimal. 2. Menentukan variabel maksud dari elemen ZJ, CJ terkecil. Menentukan variabel keluar dari rasio antara ruas kanan dengan koefisien variabel masuk pilihan terkecil. Tentukan pivot dari elemen penentu iterasi simplex dan diubah nilainya menjadi 1 antara perpotongan variabel masuk dan variabel keluar. Melakukan OBE berdasarkan pivot yang telah ditentukan untuk baris lainnya termasuk baris ZJ sampai CJ. Proses iterasi dihentikan jika semua nilai pada ZJ sampai CJ lebih besar sama dengan 0 atau sudah optimal. Contoh metode simplex. Di sini ada contoh metode simplex. Maksimal Z sama dengan 58x1 tambah 85x2, 35x1 tambah 60x2 kurang lebih atau sama dengan 440, 90, x1 tambah 44x2 kurang dari atau sama dengan 580. Bentuk standarnya max Z sama dengan 58x1 tambah 85x2, 35x1 tambah 60x2 tambah x3 sama dengan 440, 90x1 tambah 44x2 tambah 4 sama dengan 580. X3 adalah variabel slack fungsi pembatas 1, x4 variabel slack fungsi pembatas 2. Maka di sini sudah kita dapatkan pivotnya. Nilai CC sama dengan CJ didapatkan dengan cara 0,558 sama dengan minus 58 x1 dan 0,85 sama dengan minus 85 x2. Variabel masuk ialah x1 yang dilihat dari nilai ZC kurang CJ terkecil atau negatif terbesar. Variabel keluar dari nilai rasio terkecil, di mana yang termasuk variabel keluar ialah x3 yang termasuk pivot termasuk pada elemen x1 sampai 2, di mana semua baris dibagi dengan angka 60. Elemen 1,2 60 bagi 60 sama dengan 1, elemen 11 60 bagi 35 sama dengan 0,58, elemen 13 sama dengan 1 dibagi 60 sama dengan 0,01, elemen 1,14 sama dengan 0 dibagi 60 sama dengan 0, dengan elemen 1 banding 1
440 dibagi 60 sama dengan 7,3. Nilai bobot didapatkan dengan membagi nilai ruas kanan dengan pivot. Maka didapatkan hasil 13 dan 7,3. Nah, di situ berdasarkan nilainya tadi kita buat tabel dan kita masukkan sesuai dengan ruas kanan, bobot, X1, X2, X3, X4 dan basis S2, S1, ZC dan CJ. Maka kita dapatkan hasilnya 2 di situ 0, 21 64, 23 0,44, 24 1 25 7,3, 32 0 31 87, 33 8 0,85, 34 0 35 6 20,5. Maka kita akan bentukkan lagi tabelnya. Semua komponen pada baris CZ dan CJ lebih besar sama dengan 0, maka solusi pada proses iterasi ini sudah optimal, di mana X1 sama dengan 0, X2 0, X3 1,37, X4 0,87 dan Z sama dengan 646,6. Metode transportasi. Metode transportasi adalah suatu metode dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Ada 3 macam metode dalam metode transportasi. 1. Metode stepping stone. 2. Metode Modi. 3. Metode farm. Pada sesi ini hanya akan dibahas mengenai metode transportasi dengan metode Modi, sedangkan metode stepping stone dan farm akan dibahas pada sesi tulisan yang lain. Untuk persamaan dari metode transportasi ialah RI tambah KJ sama dengan CIJ, di mana RI sama dengan nilai baris ke I, KJ sama dengan kolom ke I, CIJ biaya pengangkutan 1 unit barang dari sumber I ke tujuan J. Contoh metode transportasi. Pedoman prosedur alokasi tak pertama menggunakan prosedur pedoman sudut barat laut, northwest corner rule. Untuk metode Modi ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurung 1. Untuk mempermudah penjelasan, berikut akan diberikan sebuah contoh. Suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di WHO dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Berikut adalah tampilan tabelnya. Biaya tiap ton dalam ribuan Rp dari pabrik W, pabrik O, pabrik H ke gudang A, ke gudang B, ke gudang C. Ke gudang A 20 15 25, ke gudang B 5 20 10, ke gudang C 8 10 19. Tentukan alokasi dari pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Solusi pertama, istilah tahap pertama dari sudut kiri atas. Nah, berikut ada tampilan tabelnya. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama sebesar 50 kali 20 tambah 40 kali 50 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19, maka didapatkan hasil 3.260. 2. Menentukan nilai baris dan kolom. Baris pertama selalu diberi nilai 0, nilai baris W sama dengan RW sama dengan 0. Nilai baris yang lain dan semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Nah, maka di sini kita sudah mendapatkan persamaannya. Maka KA sama dengan 20 nilai kolom A, KB sama dengan 5 nilai kolom B, RH 15 sama dengan nilai baris H, RO sama dengan 5 nilai baris O, KC sama dengan 14 sama dengan nilai kolom C. 3. Menghitung indeks perbaikan dan membeli titik tolak perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Memilih titik tolak perubahan. Nah, di sini kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif beralih bila dibeli alokasi mengurangi jumlah pengangkutan. Bila nilainya positif berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Kotak yang merupakan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeks pertanda negatif dan angkanya besar. Dalam contoh ternyata memenuhi syarat kotak H dengan nilai minus 20. Ini titik tolak perubahan. Di 15 kurang 15 kurang 20 sama dengan minus 20.
Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua sebesar 90 kali 5, 50 kali 15, tambah 10 kali 20, tambah 10 kali 10, tambah 40 kali 19, maka dapatkan hasil 2260. 4 ulangi langkah-langkah tersebut di atas mulai langkah 22 sampai diperoleh biaya terendah, yaitu bila sudah tidak ada lagi indeks yang negatif. Nah, kita lakukan ulang sampai dapat nanti di titik tolak perubahan. Di sini sudah ada 10 kurang 15 kurang 4 sama dengan minus 19. Alokasi baru. Nah, setelah di sini kita alokasikan ke yang baru. Kita bisa melihatnya pada tabel. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga sebesar 90 kali 5 tambah 50. Maka kita dapat titik tolaknya di kotak WC, indeks perbaikannya 8 kurang 0 kurang 14 sama dengan minus 6, titik tolak perubahan. Alokasi baru lagi. Di sini biaya pengangkutan untuk alokasi tahap keempat. Nah, kita bisa lihat pada tabel di atas 60 kali 5 tambah 30, 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Maka kita dapatkan hasil alokasi tahap keempat merupakan alokasi optimal karena indeks perbaikan pada kotak kosong sudah tidak ada yang bernilai negatif. Perulangan metode transportasi. Nah, di sini kita bisa lihat pada contoh soalnya. Perusahaan ABC memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Pendelang. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90 kali 60 kali 50, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50 kali 110 dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknik transportasi NWC, LC, dan FAM. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A ke Cilegon 20, pabrik C ke Cilegon 25, pabrik A ke Serang 5, pabrik C Serang 10, pabrik A Pendelang 5, pabrik C Pendelang 19, pabrik B Cilegon 15, pabrik B Serang 20, pabrik B Pendelang 10. Maka berikut adalah tampilan dari tabelnya. Maka kita bisa dapat menjawab soalnya. Jadi Jetmax di sini kita menggunakan yang pertama metode NWC atau Northwest Corner. Jadi Jetmax-nya 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19, maka hasilnya 3260. Di sini menggunakan metode least cost method atau metode LC. Maka kita dapat hasil Jetmax-nya 90 kali 5 tambah 50 kali 15 tambah 40 kali 10 tambah 30 kali 25 tambah 20 kali 10, hasilnya 2100. Nah, yang ketiga metode FAM, Vogel Approximation Method. Jadi kita dapat nilai Jetmax-nya 60 kali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10, maka hasilnya 1890. Kedua, yang berikutnya ada teori antrian. Sejarah teori antrian. Teori antrian ditemukan dan dikembangkan oleh A.K. Erlang sejak insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di Copenhagen pada tahun 1910. Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialect equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis dalam waktu ke waktu. Persoalan aslinya Erlang hanya memperlakukan perhitungan keterlambatan delay dari seorang operator. Kemudian tahun 1917 penelitian dilanjutkan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Dalam periode ini Erlang menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul Solution of Some Problem in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Pengertian antrian menurut Xiaojian 1987, antrian ialah suatu garis tujuan dari nasabah satuan yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayan fasilitas layanan. Komponen dasar antrian ada komponen dasar proses antrian. Pertama, kedatangan. Setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain.
Dua pelayan atau mekanisme pelayan dapat terdiri dari satu atau lebih pelayan atau satu atau lebih fasilitas pelayan. 3. Antrian. Inti dari analisa antrian adalah antrian itu sendiri. Timbulnya antrian terutama tergantung pada sifat kedatangan dan proses pelayanan. Jika tak ada antrian, berarti terdapat pelayan yang menganggur atau kelebihan fasilitas pelayanan. Bentuk disiplin pelayanan yang bisa digunakan yaitu 1. First come, first servers, FCFS, atau first in, first out, artinya lebih dulu datang, lebih dulu dilayani. Kedua, last come, first server, atau last in, first out, artinya yang tiba terakhir, yang lebih dulu keluar. C. Service in random order atau zero, artinya panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Yang keempat, priority service atau PS, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Soal pada suatu fasilitas, langganan datang dengan mengikuti distribusi pasien dengan rata-rata 2 orang per jam. Berapakah probabilitas bahwa pada fasilitas itu akan ada panggilan sedikit seorang langganan dalam periode 1 jam? Penyelesaiannya di sini distribusi kedatangan atau model kelahiran murni persoalannya. Karena diketahui lambda sama dengan 2 jam, T 1 jam, ditanya PN lebih besar sama dengan 1, PN lebih besar atau sama dengan 1 kurang PO sama dengan untuk suhu 1 T, POT sama dengan E kali lambda T, PO sama dengan E kali 2 kali 1, E kurang 2 sama dengan 0,135, PN lebih besar sama dengan 1 kurang PO sama dengan 1 kurang 0,135 sama 0,865, maka probabilitas bahwa paling sedikit ada seorang langganan dalam waktu 1 jam adalah 0,865. Metode penugasan atau Aximan atau Hungaria merupakan metode untuk menentukan alokasi sumber daya yang suatu tugas tertentu secara satu persatu one by one. Tujuan penugasannya ada antara lain memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan hasil produksi, meminimumkan waktu pengerjaan, meminimumkan jumlah personil. Bentuk umumnya seperti tabel berikut. Masalah minimasi. Nah, di sini sebuah perusahaan kecil mempunyai 4 pekerja pemilihan tanah ke berbagai atau ke berbeda tempat untuk diselesaikan oleh 4 karyawan. Biaya penugasan seorang karyawan untuk pekerjaan yang berbeda adalah berbeda karena sifat pekerjaan berbeda-beda. Setiap karyawan mempunyai tingkat keterampilan, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan serta latihan yang berbeda pula, sehingga biaya penyelesaian pekerjaan yang sama oleh pada karyawan yang berlainan juga berbeda. Masalah bagaimana menugas keempat karyawan untuk mengerjakan keempat tugas agar total biaya minimum. Nah, di sini kita bisa melihat tabelnya. Di sini ada 1 menyusun tabel beda permasalahan yang dibuat. Di sini kita bisa lihat tabelnya. Yang kedua, mengurangi nilai setiap baris dan nilai terkecil setiap baris. Nah, di sini kita juga bisa melihat tabelnya. 3. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0 apabila ada yang belum ditentukan nilai terkecil kolom tersebut tersep atau pekerjaan. 4. Menentukan penugasan optimum. Praktisnya adalah melakukan tes optimalisasi dengan menutup semua nilai 0 seminimal mungkin. 5. Merevisi tabel jika jumlah garis belum sama dengan jumlah Aximan atau Axin. Ditentukan nilai terkecil yang tidak tertutup. Lalu semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangi dengan nilai terkecil tersebut, dan nilai yang tertutup 2 garis ditambahkan dengan nilai terkecil tersebut. 6. Ulangi langkah keempat. Teori keputusan adalah suatu teknik analisa yang berkaitan dengan pengambilan keputusan oleh bermacam-macam model. Keputusan yang dibedakan menjadi 4 model, yaitu A. Model keputusan dalam kondisi pasti. Model ini adalah model yang paling dasar, biasanya disebut dengan model deterministik, mengasumsikan bahwa kejadian-kejadian yang akan datang di samping datanya dapat ditentukan dengan pasti juga terjadi, tidak akan menyimpang dari apa yang dikerjakan atau diperkirakan. B. Model keputusan dalam kondisi risiko adalah setiap alternatif keputusan untuk memiliki kemungkinan kejadian yang lebih dari satu. C. Model keputusan dalam kondisi tidak pasti adalah setiap alternatif keputusan memiliki kemungkinan kejadian lebih dari satu. D. Model keputusan dalam kondisi konflik adalah model pengambilan keputusan di mana pengambilan keputusan lebih dari satu. Dengan kata lain, ada pihak lain yang memiliki kepentingan yang berlawan.
Teori permainan. Teori permainan adalah suatu pendekatan matematis yang merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai persaingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari suatu persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan atau lebih kepentingan. Kepentingan-kepentingan yang bersaing dalam pemerintahan disebut pemain atau player. Anggap yang digunakan adalah bahwa setiap pemain mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas dan rasional. Ketentuan-ketentuan dasar angka-angka dalam matriks payoff, matriks permainan menunjukkan hasil dari strategi permainan yang berbeda. Dalam permainan dua pemain, jumlah 0 ini di bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan merupakan kerugian dari pemain bolong. Tujuan model pemain adalah mengidentifikasikan strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain. Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan, dan kerugian. Bila jumlah pemain adalah 2 pemain disebut sebagai permainan 2 pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah 0, disebut pemain jumlah sama dengan 0 atau jumlah konsisten. Sebaliknya, bila tidak sama dengan 0. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan pesaingnya. Suatu strategi dikatakan dominan bila setiap payoff dalam strategi adalah superior terhadap setiap payoff yang berhubungan dengan suatu strategi alternatif. Anggapan yang digunakan adalah bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh pesaing atau faktor lain. Teori dualitas dan analisis sensitivitas. Teori dualitas. Teori dualitas merupakan salah satu konsep pragma linear yang penting dan menarik. Analisis sensitivitas manfaat utama menghindari perhitungan ulang dapat terjadi bila ternyata terjadi perubahan-perubahan pada masa awal, seperti perubahan pada nilai kanan fungsi dan fungsi tujuan. Penyelesaian optimal tidak berubah, variabel-variabel dasar mengalami perubahan tapi nilainya tidak berubah. Demikian presentasi tentang teknik riset operasional. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.